Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sebentar lagi Kapolri akan diganti. Bursa calon Kapolri sudah mulai bermunculan. Ada sejumlah nama yang sudah dipublikasikan. Dan saya kira mereka selalu siap untuk menjadi Kapolri. Sejumlah nama itu yang saya catat memiliki potensi untuk atau peluang besar untuk menjadi Kapolri adalah satu, Agus Andrianto. Ini Komjen. Kemudian dua, Komjen Listio Sigit Prabowo. Sekarang Kabar Eskrim. Yang ketiga, Komjen Ahmad Lutfi, Kapolda Jawa Tengah. Yang keempat, Komjen Boy Rafli Amar, Kepala BNPT. Kelima, Komjen Gatot Edi Pramono, sekarang Wakapolri. Yang keenam, Komjen Riko Amelza Dhanil, Kabak Intelkam Mabes Polri. Keenam figur ini catatan dari sejumlah orang yang saya konfirmasi sebetulnya, dan juga muncul di media massa. Saya akan perbincangkan dengan salah seorang asisten senior di Ombudsman Republik Indonesia yang selama ini puluhan tahun dia kerja di Ombudsman sebagai asisten yang membidangi kepolisian. Nyoto. Ini Bung Nyoto ini saya kira memiliki referensi yang sangat kuat Selamat siang, Pak. Nama-nama tadi. Siap. Selamat siang, Pak. Ya, sehat selalu. Ya, tetap menaati protokol kesehatan, Mas Gar. Alhamdulillah baik-baik saja ini. Baik. Tapi kali ini memang saya sengaja hadirkan Bung Nyoto ini untuk memberikan sedikit pengalamannya dan sekaligus menebak siapa kira-kira yang paling kuat di antara sejumlah nama tadi. Anda sudah punya pengalaman yang cukup panjang selama ini berinteraksi dengan teman-teman Polri di Indonesia ini. Baik. Termasuk mereka yang muncul dan sekarang ini menjadi figur yang diperbincangkan untuk menjadi Kapolri. Ya. Pandangan Anda di antara nama-nama tadi? Baik, terima kasih Pak. Selamat siang. Kebetulan saya bergabung di Ombudsman sejak tahun 2008. Dari tahun 2008 hingga saat ini saya membidangi pengawasan pelayanan publik penegakan hukum. Ya. Tentunya paling banyak lebih dari 80% Bapak mengenai kepolisian, pelayanan kepolisian. Kalau tadi Bapak menanyakan ke saya pribadi terkait ada 6 calon, lalu bagaimana pendapat saya ataukah pernah saya berinteraksi terhadap pejabat yang Bapak sebutkan tadi? 1, 2, 3, 4, 5 Pak Agus Indrianto, Kabar Arkam, Pak Listio Sigit, Kabar Eskrim, Pak Ahmad Lutfi, Kapolda Jateng, lalu Pak Boy Rafli Amar, Kepala BNPT, lalu Pak Gatot Edi Pramono, Wakapolri sekarang, lalu Pak Riko Amelza Dhanil sebagai KP Intelkam. Baik Pak, yang pertama saya pernah interaksi dengan Pak Agus Indrianto. Dulu beliau sebelum menjabat jadi Kapolda di Sumatera Utara pernah menjadi pada waktu Komisaris Besar Kombes, jadi Kapolres Tangerang Kota. Oh ya. Kapolres Tangerang Kota pada waktu itu banyak juga ada beberapa laporan dari Polres Tangerang Kota mengeluarkan beberapa pelayanan tapi dapat terselesaikan dengan baik, hanya pelayanan dasar saja. Oleh yang bersangkutan. Contoh mengurus SKCK, surat kehilangan, yang ringan-ringan saja. Tapi terhadap kasus berat belum pernah ada laporan. Lalu pada saat beliau jadi kalau nggak salah Dirtipidum di Bareskrim Pak. Iya. Nah kami pernah ada kegiatan di sana Pak dulu zaman kasus kalau nggak salah itu Pak Musadek yang ngaku-ngaku nabi itu jadi perkara pidana kan, akhirnya kami pada waktu itu Kabar Reskrimnya Pak yang sudah purna itu lalu beliau pada waktu jadi dir sempat ngobrol-ngobrol. Pendapat yang saya peroleh atau kesan yang saya peroleh Pak Agus ini ya wise, menerangkan perkara dengan detail dan rinci dan melayani dengan baik.
Tapi sampai sekarang memang saya belum pernah menangani secara spesifik keluhan terhadap pada saat beliau menjabat kasus-kasus yang berat. Artinya dia di mata Bung Nyoto ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pelayanan yang diadukan di Ombudsman. Ya, yang pertama dia memang kalau saya lihat track recordnya adalah cikal bakalnya memang serse, Pak. Jadi mulai dari perwira awal sampai saat ini menjadi perwira tinggi Polri, track recordnya beliau itu menjadi serse. Nah tentunya kalau terkait dengan dunia serse mungkin tidak diragukan lagi. Tapi terkait dengan pelayanan, pasti namanya pelayanan publik ini kan banyak unsurnya ya Pak ya. Saya kira ya perlu berdiskusi atau menggali dalam lagi tentang pelayanan publik. Karena setiap pejabat sekarang itu erat kaitannya dengan pelayanan publik. Begitu kira-kira Pak. Menurut Anda yang bersangkutan tepat nggak untuk jadi Kapolri? Kalau boleh dibilang tepat. Secara kepangkatan sudah mumpuni, track record pekerjaan saya men-track sangat mumpuni. Begitu. Figur nomor 2. Figur nomor 2 Pak Listio Sigit Prabowo. Akhir-akhir ini memang Bareskrim dikejutkan oleh beberapa kasus yang sangat menonjol. Tentunya kalau orang melihat dari luar itu saling menyalahkan antara si A dan si B di internal Polri sendiri, Pak. Nah, tentunya Pak Listio ini ya dalam pemberitaan umum saat ini ya ada juga mengcounter terkait dengan ocehan-ocehan para tersangka tersebut. Nah, tapi Pak Listio Sigit ini memang kompeten juga di bidang serse. Tapi secara langsung Pak, saya juga pernah ketemu di kantor Ombudsman terkait dengan dulu ada penelitian tentang pelayanan unjuk rasa. Nah, ya pada saat itu Pak Listio Sigit ini kalau nggak salah dulu waktu masih di Propam Pak. Jadi belum jadi Kabar Reskrim. Tanggapan secara publik, secara menerangkan bahwa pada saat itu kan dugaannya anggotanya nyubitin para pendemo atau mukul atau seperti apa ya. Nah, beliau pada saat itu menjabat sebagai Kadif Propam kalau nggak salah. Beliau cukup memaparkan dengan baik tentang pelayanan anggotanya. Bila memang anggotanya itu salah, memang akan ditindak secara prosedur. Jadi figurnya objektif, jujur begitu. Dan cara komunikasinya seperti apa? Baik Pak, komunikasinya memang kalau cenderung serse itu tidak vulgar ya Pak. Karena serse itu pasti cool. Ada hal-hal yang perlu disampaikan dan ada hal-hal yang pada saatnya tidak perlu disampaikan begitu. Sangat hati-hati. Sangat hati-hati karena setiap penjelasan itu mengandung atau bisa mempengaruhi perkara yang sedang ditangani seperti itu. Jadi memang seorang Kabar Reskrim itu harus agak irit ngomongnya Pak. Tidak boleh substansi, tapi hanya gambaran umumnya saja. Oh gitu. Begitu. Dan Pak. itu dia perankan secara baik. Ya, saat ini bisa memerankan dengan baik. Menurut Anda, kalau Pak Jokowi menunjuk yang bersangkutan untuk jadi Kapolri, adakah hal yang sangat mendasar untuk ditolak misalnya oleh publik? Saya kira saya tidak bisa ngomong secara spesifik mengenai itu, tapi mungkin sama-sama orang tahu lah bahwa sekarang ini gini, kita lepaskan persoalan-persoalan ini, tapi yang lebih pada kemampuan yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah secara elegan. Siap. Bisa enggak Pak Sigit ini kira-kira? Saya kira semua penyidik Polri itu bisa akan menyelesaikan beberapa kasus yang elegan. Cuma satu, asal tidak ada intervensi. Apa itu intervensi? Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Intervensi di luar kompetensi penyidik, Pak. Yang pasti Pak Sigit adalah figur yang cukup tepat juga untuk jadi Kapolri ya. Cukup tepat. Karirnya menurut Anda sudah cukup untuk jadi Kapolri? Kalau dari lonjakan kepangkatan sih juga cepat juga Pak Sigit. Ya. Berarti lonjakan kepangkatan itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan merupakan figur yang cukup handal secara substansi dan prestasi. Ya, berprestasi dan betul. Pantas untuk jadi pimpinan. Betul, Bapak. Figur yang ketiga. Pak Ahmad Lutfi sekarang Kapolda Jateng. Terus terang, Pak, saya belum pernah interaksi secara langsung, tapi saya membaca beberapa artikel tentang Pak Lutfi,
saya melihat beberapa CV beliau cukup bagus, karirnya juga. Menjadi seorang Kapolda Jateng ini tidak sembarang orang, Pak. Ya. Tentunya di Pulau Jawa ini ada 3 kota besar kan, selain DKI kan, Surabaya, Jateng, dan Jawa Barat. Jateng populasinya masyarakat cukup rapat sekali, dan konflik masalahnya juga sangat kompleks sekali. Jadi Kapolda Jateng itu memang secara kecakapan harus cakap sekali dengan kondisi alam Jawa Tengah yang seperti itu. Tapi yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan pimpinan di tingkat nasional, di tingkat. Ya betul, beliau menjadi Kasatwil sebagai Kapolda kan baru ini ya Pak ya. Beda dengan tadi Pak Sigit, Pak Agus juga pernah jadi Kapolda, pernah jadi Kabar Arkam, Kabar Eskrim, yang 2 tadi kan. Ya, kita tahu bahwa Pak Jokowi sering mengambil yang di luar perkiraan orang. Bisa nggak dikatakan bahwa Pak Kapolda Jawa Tengah ini kan latar belakangnya bukan dari Akpol. Betul. Nah, ini out of the box, istilahnya seperti itu. Kalau Jokowi menginginkan yang tidak biasanya, maka kira-kira bisa nggak yang bersangkutan tampil sebagai Kapolri? Menurut pengalaman Anda, dalam memimpin polisi Indonesia itu bisa nggak dari non-Akpol ini? Yang pertama Pak, segala sesuatu mungkin bila top manajemen pemerintah ini memilih. Tapi jangan dilupakan bahwa mekanisme pengajuan juga ada di tubuh internal Polri. Nah, mengenai yang tadi Bapak sebutkan, apakah dari Akademi Kepolisian atau sistem perwira karir, sehingga sama-sama sekarang kan nyatanya menyandang Kasatwil dan di pundaknya ada bintang kan, begitu kan? Nah, tentunya salah satu menyandang di pundak bintang itu sudah prestasi kalau bukan dari akademi. Itu sebagai prestasi yang luar biasa. Khusus lah, pokoknya 1001 begitu Pak. Bisa sampai jenderal gitu kan. Nah, itu juga tadi pertanyaan Bapak. Bisa dimungkinkan, tapi menurut hemat kami Pak, sepanjang sejarah sih belum pernah ya Pak ada, selain founding father yang terdahulu ya. Semenjak era 80 ke sini itu memang selalu diduduki para alma mater Akademi Kepolisian. Nah, makanya tadi kalau Pak Jokowi menginginkan sesuatu yang berbeda untuk menciptakan suasana yang baru di lingkungan Polri, kira-kira kalau jadi Kapolri yang bersangkutan ada ndak riak-riak di internal kepolisian kira-kira? Saya kira pasti. Saya kira pasti. Sebuah kebijakan itu pasti ada plus minusnya Bapak. Mungkin plus di Pak Presiden, minus di tubuh kepolisian. Saya kira seperti itu. Baik Pak. Pak Boy Raffi Amar. Ya, kalau Pak Boy Raffi Amar ini saya kira karirnya cukup bagus. Pernah jadi Kapolres, pernah jadi Kapolda, di Banten pernah kan, lalu Kapolda, di Papua pernah. Juru bicara Polri juga. Ya, sekarang jadi kepala BNPT. Ini jabatan yang strategis juga. Ini isu-isu nasional ini tentang terorisme ini sangat bagus. Nah, kalau Pak Boy secara pernah ketemu beberapa kali Pak. Saya pernah ketemu Pak Boy itu pada saat pangkat AKBP, lalu waktu di Kombes pernah, sampai jadi Kapolda di Banten juga. Ada interaksi dengan Ombudsman. Pak Boy cukup orangnya intelektual, komunikatif. Pak Boy itu orangnya intelektual dan komunikatif. Santun juga. Santun begitu. Ya bisa dikatakan polisi yang, ya mohon maaf Pak, modern sekali gitu Pak Boy itu dengan pendekatannya. Gitu. Itu Pak kira-kira pandangan saya kepada Pak Boy Raffi Amar. Jadi dikaitkan dengan isu-isu terorisme, yang bersangkutan dianggap tepat untuk jadi Kapolri. Seperti itu. Nah, yang kelima. Pak Gatot Edi Pramono, sekarang Pak Wakapolri. Saya terus terang belum pernah bersentuhan dengan beliau secara forum maupun tugas kedinasan ya Pak. Kami hanya baca-baca artikelnya saja. Memang kemarin kan Kapolda ya Pak ya, Kapolda Metro ya. Metro, Dan pada saat ini menjadi Wakapolri itu loncatan yang
strategis sekali. Nah, tapi terkait dengan track saya belum mendalami Pak Gatot Edi Pramono. Belum punya pengalaman. Belum punya pengalaman. Kalau saya baca-baca sih, karena beliau waktu jadi Kapolda ya relatif enggak terlalu lama begitu. Iya. Jadi begitu Pak kira-kira. Yang keenam, Pak Raiko Emelza Daniel. Ini sebenarnya kalau beliau ini kan basicnya memang Intel ya Pak ya. Iya. Intel itu cenderung hanya mengamati, berpendapat sedikit gitu-gitu. Kalau saya berpendapat, risetnya bagus orang Intel itu Pak. Jadi orang Intel itu kalau ngambil sebuah keputusan memang matang. Namun Pak Raiko Emelza Daniel ini juga belum pernah namanya bersentuhan dengan ombudsman begitu secara langsung. Selama ini ya. Selama ini begitu. Jadi saya. Apakah itu artinya bahwa yang bersangkutan bagus rekornya dalam kaitan dengan pelayanan publik, Yes. karena dia tidak tersentuh dengan laporan-laporan di ombudsman? Betul. Saya mau kasih informasi Pak, Bapak juga mengetahui bahwa laporan yang diadukan ke ombudsman itu biasanya terkait dengan hanya pelayanan kayak surat kehilangan, laporan lidik sidik atau mindik yang kurang dikomplain oleh Tentang perilaku dan etik dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat tugasnya Pak Intelkam atau background seorang Intel ini kan riset ya Pak ya, meneliti, melakukan intelijen, kontra maupun pendalaman terhadap isu-isu. Nah, tentunya memang jarang sekali adanya komplain kepada ombudsman. dalam kaitan yang kalau yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk itu. Iya. Dalam kaitan dengan kedatangan Habib Rizik di Indonesia, membludaknya masa seperti itu, apakah tidak ada informasi dari Kabak Intelkam bahwa akan kemungkinan terjadinya seperti itu? Iya, saya kira seperti ini Pak. Intel atau KP Intelkam di Polri itu pasti sudah mendetek. Tapi bagaimana memang keadaan di lapangan? Ini tentunya kebijakan top manajemen juga. Kalau kita mau pakai represif, keras, juga melanggar HAM. Terutama ini kan musim pandemi Pak. Ada aturan tentang protokol kesehatan. Berkerumun lebih dari 5 orang nggak pakai masker aja itu sangat berbahaya untuk penularannya. Nah, mencermati kasus kemarin memang banyak kerumunan massa Pak. Sehingga sebenarnya kalau mau diambil tindakan tegas pasti ada dampak salahnya. Contoh kemarin waktu 2122 itu kan banyak ada temuan yang kepolisian memang tanda kutip dalam membubarkan itu ada agak paksa dikit gitu. Nah, dikhawatirkan terjadi kedua kalinya gesekan itu pasti nanti akan menimbulkan beberapa kemungkinan cenderung pelanggaran HAM. Karena polisi di lapangan juga manusia Pak, yang punya emosi, lapar, nggak makan, dilemparin batu, diapain, diejek sehingga terpancing juga. Terakhir. Tapi saya kira pemetaan itu pasti ada. Terakhir, siapa yang preferensi apa sih? Andaikan Anda jadi presiden, siapa yang akan Anda pilih sebagai Kapolri untuk kali ini? Di antara orang-orang ini. Ada 2 Pak. Saya milih 2 terus saya istikharah kalau saya seorang muslim. Yang pertama Pak Agus Indriarto, sekarang Kabar Harkam. Yang kedua Pak Boy Raffi Amar. Umpama saya diserahin dari internal Polri atau diajukan atau saya memilih, lalu saya memilih 2 itu untuk saya sholat. Ini pandangan pribadi saya. Pak Sigit? Pak Sigit nomor 3 deh. Oke. Yang pertama Pak Kabar Harkam, lalu Pak Boy Raffi, lalu Pak Sigit lah, gitu. Pak. Boleh lah, itu pandangan pribadi saya Pak. Oke, berarti yang ya begitulah. Teman-teman semua, gitulah pandangan seorang asisten senior di Ombudsman yang selama ini memang malam melintang dalam menangani pengaduan-pengaduan yang terkait dengan kepolisian. Salah satunya dengan kepolisian. Dan karena pengaduan tentang kepolisian di Ombudsman salah satu yang terbanyak, ya gitu ya kira-kira. Betul, dan tentu punya pengalaman di antara 6 orang jenderal polisi yang saya catat di sini, ternyata 4 diantaranya sudah pernah berinteraksi selama ini dalam menangani kasus-kasus di Ombudsman atau di kepolisian. Tapi siapakah yang akan terpilih nanti? Apakah di antara salah satu di antara 6 orang ini atau di luarnya? Tentu tergantung presiden, gitu kan? Betul. Kira-kira gitu. Nah,
Saya hanya mencatat beberapa hal. Saya misalnya ini Pak Riko, ya, ini Anda tahu Pak Riko ini Ya. orang Intelkam, Kabak Ya, Intelkam. Pak Intelkam. Memiliki kedekatan khusus juga dengan orang-orang di sekitar presiden. Ya, ya. Saya tahu itu. Ya. Salah satu ulama, tokoh Islam, Tokoh Islam. di Jawa Tengah, Ya. khususnya di Solo, ini konon memiliki kedekatan dengan yang bersangkutan. Ya. Dan tentu bagian dari yang bisa mengkomunikasikannya pada Ya. presiden. Nah, yang lain Pak Sigit. Ya. Nah, ingat juga Pak Sigit ya. Betul. Pak Sigit ini orang yang dulunya juga background-nya pernah di Solo. Betul. Dan loncatan karirnya Ya. juga sangat luar biasa. Luar biasa. Dan ini dekat juga dengan Pak Presiden. Ya. Nah, yang Anda sebutkan tadi juga saya kira itu figur-figur yang cukup penting, cukup. Saya kira tidak ada satupun yang tidak pantas jadi Iya. Kapolri. Sekarang tinggal siapa yang akan dipilih oleh Pak Jokowi, oleh Presiden. Nah, kita tunggu. Apakah satu di antara 6 orang ini sekali lagi atau di luarnya? Nah, ini adalah pekerjaan kita semua. Kita tunggu saja dan Anda boleh menebak. Terima kasih. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Sehat selalu.